Halo, kembali lagi bersama saya Pandri Gustianto. Kembali lagi kita dengan tema leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, leadership adalah perihal memimpin atau cara memimpin. Secara harfiah, apa itu leadership atau kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang memiliki arti mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Sementara itu, Civitas Academica di Amerika Serikat menyebutkan apa itu leadership sebagai sebuah proses pengaruh sosial yang di dalamnya seseorang dapat melibatkan bantuan dan dukungan selainnya dalam usaha untuk mencapai suatu tugas bersama. Apa itu leadership? Berkaitan dengan kemampuan menginspirasi orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam organisasi, perusahaan, hingga bisnis. Leadership itu adalah seni memotivasi sekelompok orang untuk bertindak mencapai tujuan bersama. Leadership adalah tindakan memimpin sekelompok orang. Apa itu leadership? Merupakan proses pengaruh sosial yang memaksimalkan upaya orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Seorang pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang meyakinkan orang lain untuk mengikutinya. Leadership itu adalah sikap kepemimpinan. Beda halnya dengan pemimpin. Ketika orang mempunyai sikap kepemimpinan, maka ia adalah seorang pemimpin. Tapi belum tentu semua pemimpin punya sikap kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini punya beberapa jenis macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan otokratis. Macam gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis ya. Jadi gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter memusatkan kekuasaan penuh pada pimpinan otoriter. Biasanya para bawahan atau anggota tidak diberikan kebebasan mutlak untuk menentukan tujuan mereka sendiri. Jadi semuanya ditentukan oleh pemimpin. Kita harus begini, A, B, C, dan seterusnya. Dalam arti keputusan pemimpin itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat, dan anggotanya tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Pemimpin dengan gaya seperti ini sangat dominan dalam setiap pengambilan keputusan, kebijakan, peraturan, prosedur, apapun di perusahaan organisasi. Terkadang gaya kepemimpinan ini bisa berjalan sukses jika memang pemimpin tipikal ini punya pengalaman dan keterampilan maksimal. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Dalam konsep kepemimpinan demokratis, anak buah atau bawahan anggota itu punya peranan penting dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Setiap bawahan diberikan tugas dari atasan sesuai dengan kemampuan atau keahlian masing-masing. Kreativitas, kejujuran, usaha, dan tanggung jawab sangat terlihat jelas lewat gaya kepemimpinan yang satu ini. Komunikasi yang terjalin dari gaya kepemimpinan ini bersifat dua arah, di mana setiap bawahan dapat menyampaikan masukan jika diperlukan. Sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis akan disegani oleh bawahan, bahkan difavoritkan. Nah, kita sudah bahas dua nih ya. Masuk lagi gaya kepemimpinan birokrasi. Di sini pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan, tapi juga harus memastikan bahwa semua aturan harus dipatuhi oleh karyawan. Kepemimpinan birokrasi ini cukup efektif untuk memantau hasil kerja rutin dari para karyawan. Jadi sekiranya ada karyawan yang malas-malasan atau tidak menunjukkan kinerja baik, atasan bisa segera mengambil sikap. Selanjutnya, gaya kepemimpinan karismatik. Kata karisma yang berasal dari bahasa Yunani sebagai suatu sifat tertentu dari seseorang. Karisma dipandang sebagai kemampuan atau kualitas istimewa manusia yang tidak dimiliki oleh semua orang dewasa. Berdasarkan hal itu, pemimpin yang baik adalah seseorang yang memiliki karisma di dalam dirinya. Tidak semua pemimpin punya karisma, ingat. Seorang pemimpin karismatik memiliki rasa kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu mempengaruhi anak buahnya. Dengan pembawaan seperti itu, pemimpin karismatik akan membuat orang kagum
yakin, dan benar-benar percaya. Gaya kepemimpinan inovatif. Setiap organisasi maupun perusahaan selalu membutuhkan inovasi berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut sangat diperlukan sosok pemimpin dengan pribadi yang inovatif pula. Pasalnya, itu nanti akan berpengaruh pada bagaimana cara ia memimpin organisasi atau perusahaan itu. Inilah yang dikenal dengan gaya kepemimpinan inovatif atau innovative leadership style. Gaya kepemimpinan inovatif lebih mengarah pada perusahaan yang memproduksi produk, layanan, dan jasa. Tipe pemimpin seperti ini akan mengarahkan setiap karyawan memiliki ide-ide segar demi kemajuan perusahaan. Gaya selanjutnya kita masuk ya, gaya kepemimpinan partisipatif. Partisipatif merupakan gaya kepemimpinan yang mengarah pada kepercayaan dan loyalitas dari bawahan ke pemimpin. Dalam hal ini, baik pimpinan maupun bawahan akan terlibat bersama menentukan kebijakan dan aturan lainnya. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan transaksional mengutamakan berbagai kesepakatan antara pimpinan dan anggotanya. Bentuk kesepakatan tersebut berupa reward atau punishment. Jadi kesepakatan ini akan memancing semangat para anggota bekerja sebaik-baiknya untuk memperoleh penghargaan. Sementara bagi mereka yang tidak sanggup mencapai tujuan, maka harus siap menerima segala bentuk sanksi. Kembali lagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan delegatif. Hampir mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis, di mana seseorang atasan memberi kepercayaan pada tim yang ia pimpin. Dari sini dapat terlihat bagaimana cara pemimpin meningkatkan kerjasama antar dirinya dan anggota tim dalam menyelesaikan tugas. Sembari bekerja sama, pemimpin tipe ini bisa sekaligus mengawasi jalannya sistem agar tidak kebablasan. Umumnya, cara memimpin seperti ini ditemukan pada perusahaan-perusahaan startup yang masih berkembang. Gaya kepemimpinan situasional. Seperti namanya, gaya kepemimpinan situasional menekankan pada pengaruh lingkungan dan situasi. Dalam penerapannya, gaya kepemimpinan situasional terbagi menjadi dua teori. Teori kepemimpinan Hersey dan Blanchard dengan 4 gaya, yaitu gaya bercerita, gaya penjualan, gaya berpartisipasi, gaya mendelegasikan. Kemudian ada pula teori kepemimpinan SLII Blanchard yang berfokus pada pengarahan, pembinaan, pendukung, dan delegasi. Terakhir, gaya kepemimpinan transformasional. Secara sederhana, kepemimpinan transformasional diartikan sebagai proses mengubah dan mentransformasikan individu menuju perubahan. Di dalam pemimpin terlibat untuk memenuhi kebutuhan para karyawan agar kualitas mereka semakin meningkat. Jadi saya akan coba berikan contoh dari 10 gaya kepemimpinan ini. Kita mulai dari yang pertama. Kita kembali lagi ke contoh untuk gaya kepemimpinan otoriter yang memusatkan kekuasaan penuh pada pemimpin. Contoh kasusnya begini sederhana. Seorang manajer pabrik, kita sebut saja Pak Andi, itu selalu membuat semua keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan karyawannya. Saat ada masalah di lini produksi, Pak Andi langsung memberikan perintah tanpa mendengarkan saran dari bawahannya. Keputusan Pak Andi bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini gaya kepemimpinan otokratis, otoriter. Selanjutnya kita masuk ke gaya kepemimpinan demokratis yang tadi sudah saya sampaikan bahwa anak buah itu mempunyai peran penting. Tadi sudah saya sampaikan bahwa anak buah itu mempunyai peranan penting dan dilibatkan dalam setiap keputusan. Contoh kasusnya begini. Kita sebut saja Bu Siti. Bu Siti adalah pemimpin tim proyek di perusahaan teknologi. Setiap kali ada keputusan besar, Bu Siti selalu mengadakan rapat dengan seluruh timnya untuk mendiskusikan ide dan pendapat.
yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan masukan sebelum mengambil keputusan bersama. Nah, ini gaya kepemimpinan demokratis. Selanjutnya gaya kepemimpinan birokrasi. Nah, di sini pemimpin tidak hanya bertugas sebagai atasan, tapi juga ia harus memastikan bahwa semua aturan dipatuhi oleh karyawan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, contoh kasusnya adalah Pak Budi adalah kepala departemen di sebuah perusahaan besar yang sangat mematuhi aturan dan prosedur. Ia memastikan semua karyawan mengikuti SOP yang ada dan tidak ada satupun yang menyimpang. Jika ada karyawan yang melanggar aturan, Pak Budi langsung memberikan teguran sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya gaya kepemimpinan karismatik, karisma. Yang saya bilang tadi bahwa setiap pemimpin, tidak semua pemimpin punya karisma. Contoh kasusnya begini. Ibu Linda, kita sebut saja Ibu Linda, adalah seorang CEO yang sangat karismatik, memiliki pengaruh kuat terhadap karyawannya. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Ibu Linda mampu memotivasi karyawannya untuk bekerja keras dan mencapai target perusahaan. Karyawan yang sangat mengaguminya dan merasa yakin dengan arahannya. Selanjutnya gaya kepemimpinan inovatif. Contoh kasusnya begini, Pak Joko adalah pemimpin di sebuah startup, perusahaan startup. Ia selalu mendorong timnya untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru. Pak Joko sering mengadakan sesi brainstorming untuk mencari cara-cara inovatif dalam mengembangkan produk dan layanan perusahaan. Selanjutnya, contoh kasus untuk gaya kepemimpinan partisipatif. Bu Rina adalah kepala departemen di sebuah sekolah. Ia selalu melibatkan guru-guru dalam pengambilan keputusan terkait kurikulum dan kegiatan sekolah. Bu Rina percaya bahwa dengan melibatkan semua pihak, keputusan yang diambil akan lebih baik dan mendapatkan dukungan penuh dari para guru. Selanjutnya gaya kepemimpinan transaksional. Yang saya bilang tadi, berbagi kesepakatan. Contoh kasusnya begini, Pak Anton, kita sebut saja Pak Anton. Pak Anton adalah manajer penjualan yang menggunakan sistem reward and punishment. Ia memberikan bonus kepada tim yang berhasil mencapai target penjualan, sementara bagi yang tidak mencapai target, mereka mendapatkan peringatan atau penalti. Hal ini tentunya akan membuat timnya termotivasi untuk bekerja keras lagi agar bisa mendapatkan bonus. Selanjutnya gaya kepemimpinan delegatif. Hampir mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis. Saya sudah jelaskan itu di awal. Nah, contoh kasusnya begini. Bu Dewi adalah pemimpin proyek di perusahaan konstruksi. Ia memberikan kepercayaan penuh kepada timnya untuk mengelola proyek secara mandiri. Bu Dewi hanya memberikan arahan umum dan mengawasi jalannya proyek, memberikan kebebasan kepada timnya untuk mengambil keputusan sehari-hari. Selanjutnya gaya kepemimpinan situasional. Contoh kasusnya begini, kita sebut saja Pak Herman. Pak Herman adalah pemimpin tim yang fleksibel dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi. Saat timnya sedang menghadapi masalah yang kompleks, Pak Herman mengambil peran lebih dominan dan memberikan arahan detail. Namun saat timnya sudah berpengalaman, ia lebih banyak memberi kebebasan dan mendukung mereka dari belakang. Selanjutnya yang terakhir, gaya kepemimpinan transformasional. Contoh kasusnya begini, Bu Maria adalah kepala sekolah yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolahnya. Ia bekerja keras untuk memotivasi dan menginspirasi guru-guru agar selalu meningkatkan kompetensi mereka. Bu Maria juga terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan untuk memastikan setiap guru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada siswa. Nah, dari penjelasan kita semua di atas, hal yang menarik adalah begini. Dari banyak gaya kepemimpinan, mana gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk kita jadi pemimpin? Tentu ini yang banyak teman-teman akan bertanya. Nah, tapi pada intinya begini, tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang secara mutlak itu terbaik. Karena efektivitas gaya kepemimpinan sangat tergantung pada konteks dan situasi tertentu. Karena ada banyak faktor, ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam menentukan gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan di dalam
perusahaan atau organisasi itu. Yang pertama, konteks dan lingkungan. Beberapa situasi membutuhkan pendekatan yang berbeda. Misalnya gaya kepemimpinan otokratis mungkin efektif dalam situasi krisis di mana keputusan cepat diperlukan, sedangkan gaya demokratis mungkin lebih baik dalam situasi yang memerlukan kreativitas dan kolaborasi. Selanjutnya, karakter tim. Tim yang berpengalaman dan mandiri mungkin lebih merespon baik terhadap gaya kepemimpinan delegatif atau partisipatif. Sementara tim yang kurang berpengalaman mungkin mereka memerlukan lebih banyak arahan dan kontrol. Terakhir, yang ketiga, tujuan organisasi. Tujuan organisasi itu seperti inovasi dan pengembangan mungkin lebih baik didukung dengan gaya kepemimpinan transformasional atau inovatif. Sementara tujuan jangka pendek mungkin lebih cocok dengan gaya kepemimpinan transaksional. Selanjutnya ada kepribadian pemimpin. Jadi karakter pemimpin itu juga mempengaruhi. Efektivitas gaya kepemimpinan juga dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin yang karismatik mungkin lebih efektif dengan gaya kepemimpinan karismatik, sehingga pemimpin yang sangat sistematis mungkin lebih cocok dengan gaya kepemimpinan birokrasi. Selanjutnya, budaya organisasi. Budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam menentukan gaya kepemimpinan yang efektif. Organisasi dengan budaya yang menghargai partisipasi dan kolaborasi mungkin lebih cocok dengan gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif. Jadi kesimpulannya teman-teman, di video kita kali ini adalah memilih gaya kepemimpinan terbaik tergantung pada banyak faktor. Dan pemimpin yang efektif biasanya mampu mengadaptasi gaya mereka sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan tim mereka. Mempelajari dan memahami berbagai gaya kepemimpinan serta fleksibilitas dalam penerapannya adalah kunci untuk menjadi pemimpin yang sukses. Selamat malam, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.